Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Ini adalah obrolan lanjutan dengan Chef Freddy dan juga Mulyadi. Freddy adalah eksekutif chef di salah satu outlet group besar di Indonesia. Dan Mulyadi adalah Head of Operation dari Gion Izakaya di Bandung. Topik kali ini lumayan banyak, mulai dari attitude, cook, dan anak-anak kitchen zaman sekarang yang mau keren-kerenan doang. Ada yang benar-benar passionate, dan juga ada yang cuma mau cari duit, gak peduli soal makanan. Kita juga akan ngomongin topik food cost. Susahnya cari tempat kerja yang cocok, apalagi cari partner yang cocok untuk buka restoran di kedepan harinya. Dan sampai kita, kalau misalnya kita punya duit sekarang, itu restoran apa sih yang kita mau buka yang sesuai dengan idealisme kita. Kita akan bahas semuanya di sini. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Oke, langsung aja please welcome Freddy dan Mulyadi. Enjoy the show. Iya, sekolah masak di sini udah ada beberapa yang bagus, tapi menurut gua kurikulumnya sih bisa diperbaiki sih kalau menurut gua. Dari segi kurikulumnya sih. Dulu ada yang DM mau sekolah mau tes masak nih, gitu kan. Oh, tes masak apa? Suruh bikin lasanya, Bro. Gue bilang ini resep dari 1970 berapa, men? Itu dia, gitu udah loh. gak related. Iya, gitu, nggak relate. You know, talking about school, kalau kuliah aja ada mata pelajarannya, kenapa sekolah masak gak ada mata pelajarannya? Kalau yang mau ke French ya French, siapin tuh guru French. Yang mau Asian ya kasihin tuh guru yang bisa Asian. Yang mau Jepang, Thailand segala macem. Iya. Interested sih. Iya. Gue interested banget sama ide lu, Bro. Kenapa lu pengen buka sekolah masak? Ya dari awal sih memang mungkin edukasi kali ya. Dan kalau lu lihat emangnya kan di Bandung juga ada sekolah masak. Iya kan, NHI gitu kan. Yeah. Apa yang lu lihat dan yang bisa diperbaiki dengan lu buka sekolah masak gitu contohnya? Jujur aja gua gak tahu kurikulum NHI kayak gimana. Cuman memang dia salah satu yang paling bisa dibilang prestige. Dan anaknya itu, maksudnya anak-anak NHI itu bener-bener yang kayak, wah gue lulusan NHI. Cuman memang kalau boleh jujur sih, gak semua jebolannya tuh very high standard in working ethics. Kalau gue tuh sangat menjunjung tinggi working ethics. Working ethics apa sih? Ya lu jangan duduk dalam kitchen, lu jangan senderan di bench, lu jangan makan dalam kitchen, cuci tangan. Ngerti gak? Cuman yang itu doang. Karena kalau gak bisa masak, bisa diajarin masak. Tapi kalau attitude lu udah. Nah kalau gue tuh lebih suka ke sana. Jadi dibangun, kalau menurut gue ya apa yang harus diperbaiki nomor satu itu. Attitude-nya dulu dan gimana nih caranya supaya ada clickbait. Supaya teman-teman semua nih yang apalagi chef-chef muda itu bisa suka sama makanan gitu. Bukan get away untuk gimana caranya gue lulus SMA, kuliah yang cepat bisa bikin uang. Kan kebanyakan sekolah masak tuh gitu kan. Supaya bisa cepat kerja nih. Supaya bisa kerja di cruise nih, bisa keliling dunia nih apa. Nah gimana caranya kita balikin ke core-nya lagi. Bahwa makanan itu ya core-nya makanan, jangan mau cari uangnya gitu. Nah yang mau di highlight sebenarnya lebih ke sana sih kalau misalkan bisa. Iya. Dari podcast gue ngobrol sama banyak orang gitu loh. Kadang-kadang yang begitu tuh emang dari kondisi finansial keluarganya. Pasti, gitu. Emang kayak oke, lu cari profesi yang cepet menghasilkan uang gitu kan. Nah itu ya hospitality salah satunya lah. Kasarnya gak ada umur pensiun. Betul. Hospitality ini mau di front of house itu asal lu bisa dan lu punya skill pasti ada yang mau pakai. Gitu kan. Nah menurut gua banyak yang begitu dari awalnya, which is totally fine gitu kan. Tapi ya yang tadi lu bilang harus dipupuk juga itunya. Kalau itunya the passion itu dipupuk dari masa sekolah misalnya gitu ya, itu nanti ya hopefully they grow gitu kan. Kayak yang gue paling inget tuh si Chef Stefu
Iya. Dia one of the most respected chef lah di Indo. Dia juga begitu. Dia bilang gue cuma pengen nyari duit, makanya gue ke situ. Tapi dia apparently dia malahan kayak found his passion. Dan waktu found his passionnya itu waktu udah kerja. Bukan di sekolah masak. Dia bilang gitu. Begitu udah kerja baru itu. Dan sayangnya itu kalau di sini culture itunya belum ada yang tadi lu bilang team building gininya gitu. Kalau di Indo paling team building outing. Iya. Ya kan? Sama apa? Sama ngerokok di belakang habis servis. Gitu doang gitu. Belum ada itunya. Ya HR juga sangat-sangat penting tuh kalau misalnya mau punya bisnis kan. Gila itu pentingnya. Ya kan? Kalau gua tadi pertanyaan yang sama, idealis gua apa ya? Gua bakar daging. Bakar daging. Itu bukan idealis lu bro. Enggak, kalau ntar gue kasih completionnya belum. Ada di sini guys, gue lagi bakar daging. Gua itu oke. Gua kalau makanan hari-hari itu street food, Asian food. Karena di situ yang gua dapet sense of comfort. Gitu. Serem juga sih kalau hari-hari lu western ya. Boleh juga. Boleh juga. Big breakfast gitu-gitu. Iya dong. Gue justru nyarinya ketoprak, sate gitu-gitu. Kalau gue, look, di bawah 100 seating capacity, open kitchen, tapi ya sama, satu mirip visinya sama Mul. Kalau Mul kan omakase. Kalau gue mau ada chef table-nya. Karena gue belum lihat kayaknya di Jakarta. Mungkin gue yang chef belum table tuh maksudnya yang di table duduk dalam di counter. kitchen? Yeah. Oh duduk dalam counter. Duduk di counter. Entah itu di dalam kitchennya. Kalau memang space-nya ada, sure. Kalau nggak ada, duduk di counter. Belum ada. Yang baru mau buka itu si August. Oke. Itu kayaknya bakalan ada begitunya. Oke. Iya tapi. That's good. Iya that's good. Banyak banget sih ini yang menungguin August buka. Kayak gue nungguin banget sih. Iya nungguin. Kalau gue kemarin baru nongkrong sama mereka. Gue bilang gue nungguinnya itu ya again gue mau makan gitu kan. Tapi gue mau nungguin kalau konsep itu works di Jakarta. Lo mau buka. Berarti pasti ada yang ngikutin. Salah satunya gue. Berarti the market is ready. For something more adventurous gitu segala macam. Oke. Balik lagi sedikit cerita di Sydney. Di Nu Bambu itu ada kayak gitu. Gue buat satu section. Dan lu gak tahu lu bakalan bisa inspire siapa. Kayak ada anak kecil. Masih kecil deh umur 6-7 tahun. Kucuk-kucuk datang ke kitchen sama bokapnya. Hey, do you mind if we take a look around? Yeah, for sure gitu loh. Datang ngeliat-ngeliat. Dia ketawa seneng banget. And then, I wanna be a chef. Gila nih bocah gue bilang. Tapi ya kejadian maksud gue dengan ada sitting di kitchen kita ngobrol interaksi. We never know kita bisa inspire siapa aja gitu. Mungkin ada orang yang kerjanya di perbankan atau dimanapun tapi dia punya passion masak. Tapi dia gak berani. Belum ke-trigger aja kali ya. Terus maksudnya kita juga jadinya kan ngobrol. Being a chef is being a chef and can cook is one thing, but being a chef that able to represent dan ngobrol itu is another thing gitu loh. Sharing your passion right away in your face. Banyak loh yang DM gue itu banyak banget. Yang paling banyak DM gue itu kerja di bidang lain, tapi sebenarnya passionnya masak. Banyak gitu, pasti. Banyak banget. Banyak. Dan ya semoga deh. Menurut lo apakah market Jakarta udah ready? Dengan konsep yang more idealistic, yang more kayak dari bener-bener nih kreasi chefnya gitu, you know. Kalau sekarang kan lu nggak bisa lah. Kalau sekarang kan banyak restoran yang kayak menunya is 70% similar. Restoran. Ada percentage, belum banyak tapi ada yang appreciate. Yang mau duduk di counter udah pasti dia bakalan appreciate itu makanan. Oh iya, foodie. Iya, foodie, whatever the name lah. Mereka bakalan bisa appreciate it gitu loh. Kalau lu gimana di Bandung? Udah ready belum buat begituan? Kalau kata gue sih marketnya ada sebetulnya. Soalnya di Bandung tuh ada satu, kalau boleh disebut tuh namanya Cendana Kitchen atau apa deh. Di Jalan Anggrek, dia tuh restoran. Jadi harusnya dia buka restoran, tapi gara-gara dia tuh tempatnya tuh di rumah tua,
nggak keluar lah izin untuk buka restoran. Oh. Jadi dia bikin private dining. Oke. Only by WA. Jadi kayak misalkan, gue mau makan nih hari Rabu. Oke, ada tempat misalkan untuk lunch. Ya pokoknya lu datang lu makan gitu, lu nggak bisa, lu cuma bisa milih lu mau daging apa, cuman dia yang masak. Okay. Jadi dia ngasih lu mau makan apa nih, pork atau enggak bebek atau mau daging sapi. Lu pilih pork, ya udah nanti dia masakin gimana stylenya dia. Itu penuh terus. Iya, jadi kalau asik sih begitu ya. Jadi kalau buat gitu. Gua marketnya tuh ada, niche market, tapi memang ya harus scale yang kecil. Iya, betul. Orang nggak bisa gede-gede. Soalnya kalau terlalu gede jadi nggak intimate lagi, experience-nya nggak akan banyak juga. Karena yang udah terjadi harus dibangun. Yang udah terjadi kebanyakan bar yang kayak gitu kan. Iya. The bartender intimate sama iya, sekarang apalagi nih pandemi nih, itu banyak speak easy gitu kan. Iya. Nah, itu udah mulai kebangun tuh budaya culture itunya. Ya hopefully abis ini makanan nih. Makanan. Gitu seru banget sih. Gue pengen banget. Gue juga pengen banget punya satu yang kecil. Lu tahu gak restoran di Hong Kong? Namanya Neighborhood. Di Hong Kong. Pernah dengar. Dia gak ada Instagram sih. Pernah dengar. Kayak masuk 50 best juga deh. Masuk 50 best kalau gak salah. Itu gue pengen banget gue punya tempat kayak begitu. Kan Neighborhood tuh setelan-setelannya Ronin itu bukan? Jadi itu makanan Prancis. Sebenarnya European, Prancis, dia restorannya sih kalau gue lihat di Google ya, gue belum pernah ke sana, tapi restorannya tuh biasa banget, kayak dekornya tuh benar-benar kayak cuma meja kursi aja deh, gitu. Tapi makanannya dia luar biasa elegannya gitulah, dari cutlery-nya apa bla bla bla, sampai restoran Prancis, tapi kan dia Hong Kong yang lama di Prancis, jadi kadang-kadang campur gitu loh, campur terserah chefnya, bisa dia impor ayam dari Prancis, pakai truffle, tapi di bawahnya risotto pakai nasi Hainan. Kayak begitu. Sakit. Iya, yang kayak begitu. Keren. Gue ngefans berat tuh. Nama chefnya David Lai. Oke. Iya, tapi dia nggak ada Instagram. Sayangnya itu Neighborhood. Jadi kurang banyak lah foto-foto gitu kan. Iya. Pengen banget kecil gitu loh. Dan pasti harus kayak sesuai dengan konsep yang gue mau gitu sih. Makanya itu ya penting juga lu jadi majority investor kan. Iya. Ya idealis banget At the end of the day, kalau di Indo sih, kalau lu gak majority, lu bakal sama aja kayak kerja. Kalau gue bilang. Kalau lu gak majority. Ya hopefully, gue setuju gak setuju. Memang kenyataannya akan seperti itu ya. Tapi hopefully kalau lu ketemu teman partner yang sevisi, itu bisa beda cerita gitu loh. Itu tuh nyari chemistry, ketemu partner yang susah. Itu harus hoki-hokian itu. Iya, nyari tempat kerja yang pas ya susah banget. Ya kan? Seideal-idealisnya kita tetap kita nggak bisa bohong lah. The restaurant need to make money. Oh iya dong, kan? Udah pasti. Kalau mau idealis ya itu lo mesti lo udah nggak bisa mikirin uang lah. Iya kan? Yang kayak begitunya ya. Iya. Lu waktu di luar negeri itu pakai food cost gak sih? Pakai lah. Pakai food cost? Lu pakai food cost? Pakai lah. Oke. Di Europe jarang banget yang pakai food cost. What? Di Noma ya gak pakai food cost? Iya sih. Ya kalau ngomongin Noma. Di Europe tuh Robuchon juga gak ada. Oh ya? Gak. Kayaknya kalau Noma mikirin food cost susah jualannya. Iya. Menunya tiap hari ganti. Iya. Susah. Pening dia itu apa? Food analyst sama purchasing anjing ini tiap hari ganti. Cuman memang kalau misalkan ngomongin ke administrasi ya. Dulu kerja di Australia sama kerja di Indonesia administrasinya jauh. Australia gampang banget. So simple lah, bukan gampang. Iya, lebih simple ya. Kalau di Indo tuh very detail and tricky. Ribet banget. Iya, F&B. Coba kasih bandingan dong. Tapi ini gue nggak tahu bandingannya bagus atau enggak. Maksudnya last project yang gue handle di Sydney itu, Tokyo Laundry itu, kita kalau ngitung food cost itu benar-benar dari belanja mingguan. Kan invoice ada semua tuh. Jadi belanja mingguan itu langsung ditembak, dikurangin sama waste kita. Stock of name mingguan, dikurangin sama stoknya kita. Lawanin sama sales. Iya, gitu. As simple as that. Iya, kalau di gua sekarang di Gion itu semua ditembak ke accounting system. Iya, dan kalau makanya di Europe tuh paling kayak begitu. Maksud gua, dan itu
ya kalau mau ngomongin food cost yang kayak di Indo gitu kan lu harus tahu tuh saus 1 sendok kira-kira berapa. Iya. Ya kan? Gue struggling banget tuh waktu balik ke Indo buat itu men. Karena gue gak tahu dan gue tahu itu waktu gue jadi corporate chef. Iya. Di tempat lain maksudnya di luar negeri juga gampang gitu ya. Maksudnya lebih simple ya. Kalau di Europe kayak begitu. Ada juga yang ada malah restoran kecil yang gue kerja waktu dulu di Corbec. Gue pertama kali kerja di kitchen di Corbec di Paris. Itu tuh dia cuma tiap minggu udah keluarin sales aja ngitung duit. Oh pengeluaran berapa gitu. Udah begitu doang. Nggak ada sama sekali gitu loh. Ya, itu restoran kecil ya. Iya. Jadi kontrolnya gampang juga. Iya. Kalau di Indo tuh gila gue mabok men. Itu food cost yang ini berapa persen gitu. Dulu awal sih waduh mabok banget. Terus kayak itu gue udah jadi corporate chef loh gue. Terus abis itu kayak bos gue gitu kan. Ray kita mau bikin outlet baru lu ngerti food cost kan? Ngerti. Gue bilang gitu. Masa gue bilang gak bisa pak. Ngerti yaudah lu bikin ya. Begitu gue lihat anjing gimana nih caranya gila banget. Gue belajar dulu kan begadang 2 hari gue. Iya. Di sini bos itu nggak ngasih allowance, variance-nya gitu. Bukan gua bilang nggak ngasih, variance-nya dikasih, tapi ditanyain ini kemana, minyak berapa liter. Dan ada plus minusnya tuh akhir bulan tuh, itu bikin mabok gua sih, bikin mabok. Tapi ya again, it's business. Sebenarnya begitu lebih bagus. Iya, pasti lebih bagus. Cuman agak memang lebih ribet lah. Dari kita mau order barang aja, kita harus go through purchasing team yang ngobrol sama supplier. Kalau di sana kan kita langsung kontak sama personnya. Itu juga, gue juga a little bit problem sih sama gitu. Kayak kalau kita yang mesen langsung itu lebih terjaga kualitinya kalau menurut gue ya. Itu dia. Kalau di sini tuh begitulah. Harus dari purchasing, kadang ada orang receiving, ya kan yang sorry to say nggak begitu ngerti yang bagus gimana. Ya kan? Kalau gue lagi itu, gue order barang apa, gue yang harus ngecek. Kualitasnya gue yang ngecek, kalau bagus ya gue terima. Jadi gue yang ngeset standar. Gitu. Iya biasanya begitu kan, kalau di luar negeri dulu gue, ya chefnya telepon gitu, ngobrol langsung sama supplier lagi ada yang bagus apa gini. Ya. Bener, relationship sama salesnya, sama farmernya gitu. Iya, di sini relationshipnya itu sama yang nganter doang palingan. Iya, Mas, apa kabar? Betul. Iya, Mas apa kabar? Gitu. Kita kagak tahu itu sayur dari mana. Benar. Iya kan? Betul. Kita nanya dia juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Soalnya dia cuma nganterin doang. Iya. Kayak kemarin show trip datang, Mas ini kenapa dipotong? Oh saya nggak tahu sih nganter doang. Gitu. Ya saya sih udah tahu, gue bilang saya sih udah tahu jawabannya, Mas sih nganter doang kan ya? Iya Mas. Cuman gatel aja nih mulut gitu kan, mau nanya ini kenapa dipotong 2 sih? Biasanya whole, ini datangnya dipotong 2 gitu. Iya, itunya tuh gua itu rada sebel gua sebenarnya. Kenapa harus sampai sebegitu ribetnya kalau buat order barang sih? Iya. Ya karena juga ya yang tadi balik lagi banyak yang nggak tahu apa yang dia jual sebenarnya. Oke. Gimana next kalian gimana nih? Next program kalian? Gue sih jujur aja ada project, tapi ya gue belum bisa sharing hari ini. Ya buka resto lah gitu. Ya buka resto lah, di mana tempatnya dan lain-lain ya belum ada, belum tahu. Oke, nice. Konsep belum. Konsep Asian pasti lah, lu kan Asian. Gue strongnya di Asian, itu pasti. Tapi konsepnya lagi dimatengin. Ya hopefully goes well. Ya bantu doa aja teman-teman. Gua kira kita mau bikin F&B group sendiri. Udah main ada project lain gimana sih? Ada project aja. Gua mau bikin grup nih. Lu iya gimana nih? Aduh, gua bukannya gak mau. Masih takut. Banyak takut. Experience, balik lagi experience gue di Jakarta dan justru itu bro. Justru yang tadi gue bilang, lu tuh ada prosesnya lagi loh jadi restoranter. Misalnya prosesnya take 5 years gitu. Ya ini aja gue dari bikin grup sendiri udah berapa lama nih, like almost 4 years. Ya belum kemana-mana juga kita gitu loh. Gak ada gini aja,
Bagi investor-investor di sana, di luar sana yang dengerin. Kalau ada duitnya mau maju. Kalau ada Siapa duit-duit yang mau invest? Yes. Mhm. Ada duit-duit yang lu nggak tahu lu mau apain. ya Kita boleh kebanyakan ide ya. deh. Kita kebanyakan ide. Yang mau Nggak punya duit. Nggak punya Jujur duit. aja nggak punya duit. Nggak kecil bukan restoran. Orang yang punya duit cari yang nggak punya ide. Iya. Ya, yang atau nggak punya orang yang bisa jalanin. Orang yang punya duit juga banyak. Buka-buka aja, nabrak aja. Bangkrut tinggal tutup. Nah kalau kita. Iya. Iya. Ya harus ketemu yang pas. Kali-kali aja ada nih calon-calon investor. Kontak Mulyadi DM di Instagram apa Mul? @mrmdj atau MR? MRMDJ Mm-mm. atau namanya Mulyadi Junaidi. Oke. Kalau Atau gua calon investor DM kemana? Freddy Salim. FREDDIE Salim. Gua ya namanya Salim jangan disangkutin sama grup-grup besar ya. Nah, nama doang. Nama doang. Kalau nggak restoran lu udah banyak. kita nggak ngomongin ini. Tapi memang itu kan yang jadi pertanyaan tadi Ray di awal. Maksudnya kayak kenapa sih? Maksudnya Reddy Coba aja sama dulu. gua tuh Iya. enggak. Maksudnya yang tadi lu bilang kan banyak orang tuh yang sekolah atau enggak punya Yang pengalaman belum, di luar. yang Iya, belum. not even head chef. Iya, yang belum Yang belum lu mateng. pengalaman, yang belum Iya. matang tapi udah berani coba punya restoran Iya. gitu. Tapi di mana banyak yang udah jago malah takut. Iya sih. Gimana Mul? Gua sih sangat tertantang. Ayo. Oh iya. Iya. Gila. Gila. Gua dong yang kayak ayam sayur. Ayam sayur. Gue sih beneran gue sangat tertantang ya. Cuman balik lagi ya. Ya at the end of the day juga. Tapi kalau lu mau Harus. punya grup, lu harus lepas dapur. Harus. Iya, kalau lu harus cari head chef. Iya. Nah itu, Pasti. ya ini itunya yang lebih gila lagi. Idenya dari lu, tapi yang masak bukan lu. Nah itu Waduh, another gila challenging. itu Another gila. challenge itu. Setengah mati itu nyari. Lu pasti gatal tangan lu mau masuk. Minggir lu semua gitu kan. Iya, Gue yang masak. Nih gue kasih lu gitu. tapi kan it's not a good Iya. itu kan. Iya. Karena Tapi have to learn to ya let go. betul. Sebenarnya. Susah. Itu apa yang gue pelajari sih sebenarnya di Gion. Iya. Jadi gue udah bikin menu nih, develop menu. Ya hampir setahun lah mungkin. Gue sampai test food di Bali waktu sebelum Gion. Gion awalnya mau buka di Bali tuh. Oke. Di Batu Belik kemarin tapi nggak jadi. Gue udah sampai test food apa segala macam udah bikin. Ya kan kalau misalnya kita bikin satu menu kan ya pasti kita bikin sungguh-sungguh lah. Iya. Ngerti nggak sih? Ngerti. Pas udah gitu dikasih nih ke cook kita atau enggak ke chef yang di kitchen atau enggak ke head chef dan Iya. kan itu bukan mereka yang bikin. Hmm. Jadi kadang-kadang kayak ya udahlah Begini aja. begini gitu. aja begitu aja gitu. Hmm. Jadi yang aduh padahal taruh sausnya begitu dan begini tuh beda gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Nah itunya kan missing kan Wah itu kesel kan. itu gila sih. PR Iya. gila. Lu nyari staff, lu dapat staff itu bagus udah tuh jangan kemana-mana tuh. Iya. Kasih saham bro. Biasanya. Kasih saham berapa persen gitu biasanya. Benar. Iya itu benar-benar yang cukup susah sih. Cuman kalau gue sih ya gue belajar ya udahlah gitu loh. Iya. Yang penting apa ya sharing berjalannya waktu ya gue mesti tetap educate mereka gimana supaya bisa apa namanya tetap passionate about food. Soalnya kadang-kadang yang tadi gue cerita tuh di awal banyak kan orang di sini tuh ya udahlah F&B tuh pelarian gimana caranya supaya orang dapat penghasilan langsung habis kuliah gitu. Padahal dunia F&B kan dalam banget. Banyak yang nggak ada pride karena itu, karena Iya. kayak oke duit, nyari duit Iya. gitulah. Jadi kayak dari balik lagi ke awal yang kita bilang itu top untuk enrich their skill, untuk level up nih, itu kan butuh belajar. Butuh belajar biasanya harus investasi waktu dan tenaga di luar jam kerja lu. Benar. Nah itu yang sangat-sangat kurang menurut gua di sini. Iya, Gitu loh. betul banget. Betul Iya kan, banget. buku tinggal dibaca, di Google banyak, ya kan. Lu bisa nonton podcast ini, misalnya kayak gitu kan. Lu bisa makan di restoran yang menurut lu keren, dengan saving, gitu loh. Ya zaman dulu itu pasti lu melakukan juga kan. Lu udah kerja, tapi ya lu
majority of your money itu habis buat lu nyobain makanan. Benar. Beli buku, beli Iya, pisau. beli buku. Iya. Bener, begitu kok. Tapi kalau menurut gue yang paling simple tuh ya buku cost money, makan keluar cost money juga. Yang paling gampang tuh tinggal nanya sebenarnya. Ya gue nanya nih ya, lu di kitchen Mr. Fox, lu sebagai exec chef, komi lu banyak gak yang datang ke lu dan nanya, chef cara masak ini gimana, cara masak itu gimana? Ada tapi gak banyak. Kalau di gue gak ada. Dan gue setiap kali briefing waktu awal-awal, tuh gue bilang, lu tanya ke gue. Yeah. Soalnya apa kadang-kadang tuh gue gak kepikiran buat ngajarin. Betul. Bukannya gue tuh gak mau bagi. Iya, kalau lu tanya gue pasti bocorin semuanya gitu. Betul. Iya. Yang gue sebel itu kalau banyak banget kalau lu interview posisi leader ya. Sous chef ke atas lah atau CDP mungkin. Kan ada food test. Iya. Ya kan biasanya. Food test itu dia buat makanan yang tempat dia kerja dulu. Iya. Itu banyak banget kejadian sama gue sebelnya setengah mati. Iya. Jadi ini elunya dari mana? Iya. Oh soalnya ini paling laku. Dulu gue pernah, ini chef bekas TGI Friday. Ya kan. Gue suruh bikin menu karena gue baru naikin lah dia gitu. Gue bikin menu buat restoran ini ya, Fish. Restoran Indo modern. Oke. Dia bikin chipotle salad TGI Friday. Karena itu yang paling laku. Iya. Kan gila. Ya kan, kalau operasional ya aman lah. Kalau operasional ngikutin order gitu segala macam aman. Tapi kan kalau lu mau jadi leader, a good yang kita bisa bilang legitimately chef, nah itu kan kreativitas itu penting juga kan. Benar. Iya, Produk ya. Iya, kreativitas. Iya. Betul sih. Begitu. Tapi kalau ngomongin kesana, gue bahas yang tadi Ray bahas sedikit. Banyak yang dari segi financial ya, dari segi financial. Cuman kalau menurut gue sih begini, ini buat teman-teman chef dan teman-teman F&B nih yang masih muda, gue kasih satu petuah yang sangat berharga nih. Jadi gini, kalau menurut gue ya, kita kerja berapapun jamnya, yang ngomong kita kerja 8 jam di kitchen ya, capek. Dan capeknya itu maksudnya nilai 8 jam dan capeknya itu gak bisa dibayar dengan uang berapapun. Mau gaji lu 10 juta, mau gaji lu cuman 3,5 juta, sama. Waktunya sama, capeknya sama. Why not use it wisely? Kenapa gak setiap menit lu pakai untuk mempertanyakan semua hal yang terjadi di dalam kitchen tidak dipakai untuk belajar, gitu kan? Kalau lu cuman kerja doang, semua orang juga bisa. Cuman untuk satu step lebih di depan itu ya hanya as simple as ya lu bertanya dan take it seriously. Sebenarnya sih itu. Jadi kalau misalkan in the future kalian mau nggak begitu-begitu aja sih, ya inisiatif sih kalau kata gue. Soalnya sayang banget kan waktunya loh, waktunya sama gitu. Iya kan? Gue kerja waktunya sama yang cook atau komisi chef. Cuman why? Kenapa kita di posisi kita? Kenapa gue sama Freddy sebagai eksekutif? Soalnya apa? Kita cuma lebih detail, that's it. Iya kan? Benar. The details, what matters itu in the details. Benar. Iya, detail. Lu pasti bisa lihat kan daging tanpa lu sentuh ini kematangan atau kurang mateng. Gue juga bisa lihat tempura sos itu keasinan atau kurang asin. Dari warnanya doang gitu. Soalnya apa ya? Pengalaman dan itu detail, banyak orang tuh yang gak tahu padahal itu penting banget. Iya sih. Yes. Pak Freddy, Chef Freddy ada petuah juga? Waduh, petuah gue gini deh. Kalau ada yang bisa gue kasih ke kalian, gue pesenin. Simple. Ada barang, ada harga. Lu mau beli mobil mahal, kenapa? Karena udah di-curated, udah didesain sedemikian rupa. Ngedesain mobil atau ngedesain sesuatu yang butuh waktu. Balik lagi, waktu yang lebih banyak untuk attention to detail, pasti harganya mahal. Gitu loh. Pokoknya ada barang, ada harga. Barangnya lebih bagus berarti lu lebih belajar, simple, sama sebenarnya. Belajar, itu sama aja your knowledge diasah gitu loh, diasah jadi lebih bagus segala macem. Dan waktu lu kerja tempat lain atau lu pindah kerja, yang dilihat knowledge-nya
barangnya, lu siapa. Betul. Gitu. Dan secara keseluruhan gak hanya masak, kepribadian, attitude, semua dinilai. Dan ini nih gue tambahin satu nih dari Freddy ya. Attitude, knowledge, skill anything, knife skill and even Microsoft Office skill. Itu tuh banyak orang kadang-kadang mikir, ngapain gue kerjain di sini, bagus toh bukan restoran gue sendiri misalkan. Cuman itu salah. Soalnya apa? Skill itu tuh gak stay di dalam restoran di mana tempat kalian bekerja sekarang. Skill itu bakal dibawa terus. Mungkin kalau misalnya kalian bikin nih, gue bikin satu sistem dari Microsoft Excel untuk bikin roster atau enggak food cost gue lebih gampang lagi gimana nih pindahin raw material dan lain sebagainya lah. Ya mungkin sistem itu bakal stay. Cuman whatever you learn, ya kalau lu pindah kerja atau lu punya restoran sendiri, dibawa gitu. Bener. Jadi jangan sampai mikirnya, apapun yang gue lakukan yang terbaik. Orang lain yang dapat uangnya gitu. Masa si bos di restoran yang makin untung. Salah, jangan gitu. Kalian harus mikirnya, gue belajar buat gue. At the end of the day, ya skillnya nempel gitu kan. Kalau lu mikirnya duit, ya itu dari awal mikirnya udah duit nih. Itu bisnis yang salah masuk F&B industry gitu loh. Dan gak ada habisnya. Gak bakalan ada habisnya gitu sih guys. Jadi pertama, take pride in your job. Dan dua, never stop learning. Yes. Kalau kalian mau kayak chef-chef keren di depan gua nih. Thank you banget buat waktunya. Thank you Ray. Lu berdua semoga sukses. Amin. Proyek lu semoga sukses. Gion Amin. semoga sukses juga. Gua ke Bandung. Siap. Next week rencananya. Bandung. Oke. Thank you very much ya guys. Kita lihat situ buat closing, brothers. Oke, thank you very much guys buat yang udah dengerin dan udah nonton episode kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua dan membuat kalian lebih mau belajar lagi untuk level up. Benar. Jangan lupa kalau mau nanya-nanya DM itu di Instagramnya Mulyadi @mrmdj ya. Atau gua di Freddy Salim. Yes, boleh tanya-nanya ke dia. Main ke outletnya Gion di Bandung, ada Mr. Fox di Jakarta dan di Surabaya. Subscribe di YouTube channel kita @RayJensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, kritik dan saran bisa taruh di komen atau DM gue di Instagram @RayJensen Radio. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.